Halo guys, selamat datang di channel Nisa Donghua, dalam pembahasan cerita Donghua paling seru sejagat raya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke ceritanya. Jiwa Jin Fung adalah jiwa seorang kultivator yang telah menjalani ribuan pengalaman pertarungan dalam hidup dan mati sehingga tingkat ketenangannya sangat kuat. Walau saat ini semua ingatannya telah hilang, hanya ada ingatan Chang Lin, tetapi karakter pribadinya tidak akan hilang karena ini adalah pembawaannya sejak lama. Beng Ling di mata orang lain mungkin sangat kuat dan disegani di antara murid inti walau posisinya berada di urutan 91 murid inti. Tetapi itu tidak terjadi pada Jin Fung. Sikapnya sangat tenang saat menantang berlatih tarung dengan Beng Ling, tidak ada keraguan atau segan kepada Jin Fung dalam latih tanding ini. Tuan, aku tidak akan ragu dalam latih tanding ini, aku akan gunakan semua kekuatan yang aku miliki melawan Tuan, jadi Tuan jangan menahan diri, kata Jin Fung sambil angkat pedang angin putih, sejajar dengan dadanya. Kau takut melukai tuanmu ini, jangan khawatir, gunakan saja apa yang kau miliki. Tingkat ke-6 langit seperti Wen Ji saja tidak akan bisa melukaiku, bagaimana bisa tingkat ke-7 fana sepertimu, kata Beng Ling sedikit menyombongkan diri. Dilihat dari tingkatan mereka ada jarak kekuatan yang begitu besar. Tingkat ke-7 fana melawan tingkat ke-5 langit seperti layaknya guru melawan murid. Aku akan mulai, kata Jin Fung. Saat suara Jin Fung berhenti, tubuh Jin Fung sudah bergerak bagaikan kilat banyangan ke arah Beng Ling disertai tusukan pedang lurus dari depan. Dengan tenang Beng Ling angkat pedang lebarnya dan gunakan bagian badan pedang lebar untuk menangkis tusukan pedang kilat Jin Fung. Di saat tusukan pedang kilat Jin Fung akan mengenai badan pedang lebar Beng Ling, tiba-tiba tusukan bergeser ke samping disertai arah pedang berubah arah, jadi bagian badan pedang tajam mengarah ke leher Beng Ling. Gerakan kilat perubahan serangan juga diimbangi pergerakan tubuh Jin Fung yang tiba-tiba bergerak ke samping bersamaan pergeseran pedangnya ke samping sambil gunakan pedang menggeser ke arah leher Beng Ling. Ini adalah serangan kilat membunuh yang menakutkan. Beng Ling kaget, cepat dorongkan tubuhnya ke samping bersamaan pedang lebar juga didorong ke samping sehingga pedang geser Jin Fung terkena tangkisan pedang lebar Beng Ling. Tubuh Jin Fung bergerak cepat ke belakang. Sesaat tabrakan pedangnya dengan pedang lebar Beng Ling, jari telunjuknya menusuk ke arah Beng Ling. Sinar energi muncul dari jari telunjuk Jin Fung bagaikan tembakan sinar laser mengarah ke tubuh Beng Ling sangat cepat. Jari energi, seru Beng Ling terkesima. Beng Ling tidak menduga Jin Fung memiliki teknik serangan jarak jauh untuk tingkat ke-7, itu sangat luar biasa. Sekali lagi Beng Ling angkat pedang lebarnya menangkis serangan telunjuk jari Jin Fung. Suara ledakan tabrakan keras terjadi. Saat itu tubuh Jin Fung sudah mendarat di tanah. Dengan satu tolakan kakinya ke tanah, tubuh Jin Fung langsung melesat bagaikan anak panah lepas dari busur ke arah Beng Ling, tetapi arahnya ke bawah. Langkah kaki pedang banyangan, seru Jin Fung. Tubuh Jin Fung begitu cepat tiba di dekat badan Beng Ling dengan menekuk lututnya merendahkan tubuhnya, disertai tebasan pedang kilat dari bawah ke atas dengan garis miring ke pinggang Beng Ling. Jika serangan tebasan garis miring ini mengenai tubuh Beng Ling akan terbelah dua bagian dan kematian akan dialami Beng Ling seketika. Sebagai ahli pedang dan berada di tingkat ke-5 langit dan sudah lewati berbagai pertarungan, Beng Ling tidak akan mudah dijatuhkan walau serangan Jin Fung sangat cepat. Beng Ling menarik mundur tubuhnya sangat cepat sehingga tebasan garis miring Jin Fung mengenai udara kosong. Tebasan pedang kilat gagal. Jari telunjuk tangan kiri Jin Fung bergerak sangat cepat kembali menusuk ke arah dada Beng Ling yang terbuka saat mengelak ke belakang menghindari tebasan pedang kilat. Sinar energi jari telunjuk kiri Jin Fung melesat bagaikan tembakan sinar laser ke dada Beng Ling. Di saat bersamaan jari pedang Beng Ling juga menusuk ke depan melawan jari telunjuk energi Jin Fung. Ledakan keras terjadi akibat tabrakan dua energi jari. Tubuh Jin Fung terlempar jauh ke belakang dan mendarat bergeser beberapa langkah membentuk dua garis kakinya di tanah. Beng Ling sendiri masih tetap berdiri dengan kokoh. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar antara tingkat ke-7 fana melawan tingkat langit ke-5. Jelas Jin Fung kalah jauh dengan Beng Ling.
Bengling dari jauh lihat Jin Fung dengan pandangan mata yang sangat tajam dan serius setelah alami serangan kilat dan mematikan. Anak ini menakutkan, kombinasi serangan kilat pedang dan tusukan energi jarinya sangat cepat dan kilat, bahkan tingkat ketiga langit akan sulit menghadapinya, tingkat kedua langit akan mati dalam hitungan kedipan mata. Anak ini baru tingkat ke-7 fana, jika dia naik ke tingkat langit dia dapat membunuh tingkat ke-5 dengan mudah. Ini terlalu mengerikan, anak ini sangat banyak rahasia tersembunyi, aku harus selidiki asal-usulnya dengan jelas. Tangan jarinya pasti telah alami luka parah saat ini setelah terkena jari pedang energiku, kata dalam hati Bengling dengan pandangan yang berbeda kepada Jin Fung. Dari jarak hampir 20 meter Jin Fung terlihat berdiri dengan tenang. Pedang angin putih masih ada di tangan kanannya terpegang erat. Jin Fung angkat tangan kirinya dan lihat jari telunjuknya yang tidak alami kerusakan apapun juga, melihat Bengling dengan senyum kecil. Tuan benar-benar kuat, aku ceroboh dan bergerak terlalu terburu-buru sehingga beradu kekuatan dengan Tuan. Untung Tuan bermurah hati tidak gunakan kekuatan penuh, jika tidak jari telunjukku ini akan hancur, kata Jin Fung dengan senyum kecil kepada Bengling. Bengling tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Jin Fung. Changlin, kau sangat kuat, gerakan langkah kaki dan serangan pedangmu sangat cepat, tingkat langit ketiga pun akan sulit menghindari serangan kilatmu. Seandainya pertarungan ini dilihat para tetua tingkat atas, kau pasti akan diangkat jadi murid mereka, kata Bengling dengan wajah serius kepada Jin Fung. Jin Fung hanya tersenyum kecil kemudian berjalan ke arah Bengling sambil berkata, aku bukan kultivator pedang sejati, tidak layak jadi murid tetua tingkat atas. Kekuatanku yang sebenarnya adalah aku terbiasa bertarung dengan tangan kosong, kata Jin Fung. Mata Bengling lihat pedang di tangan Jin Fung. Pedang apa yang kau pakai? Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari pedang lipan putih yang kemarin kau beli, tanya Bengling ingin tahu, karena kemarin saat mereka pergi beli senjata pedang ini belum ada pada Jin Fung. Ini adalah pedang rusak yang kemarin aku beli. Aku telah memperbaiki pedang rusak ini dengan kekuatan elemen apiku. Silakan Tuan periksa, kata Jin Fung serahkan pedang angin putih kepada Bengling. Kau memperbaikinya? Bagaimana itu mungkin? Bahkan seorang penempa senjata tingkat atas di kota Han yang sulit memperbaiki pedang tingkat langit tingkat atas ini walaupun kau memiliki energi elemen api sekalipun, kata Bengling tidak percaya. Mungkin ini adalah keberuntunganku bisa memperbaikinya, jawab Jin Fung dengan santai, tidak ada keangkuhan ataupun kesombongan sedikit pun. Changlin ini, bakat dan kejeniusannya luar biasa, bahkan pedang rusak tingkat langit atas pun bisa dia perbaiki, masa depannya pasti luar biasa, kata Bengling dalam hati semakin kagum kepada Jin Fung. Dari atas tembok dinding pekarangan belakang muncul seseorang yang sangat mereka kenal, dia adalah Xing Feng. Xing Feng berdiri di atas tembok halaman belakang. Saudara Beng, maaf aku datang tiba-tiba. Mengganggu latihanmu, kata Xing Feng lalu melompat turun ke hadapan Jin Fung dan Bengling. Ada apa saudara Xing Feng pagi-pagi datang ke sini, tanya Bengling dengan santai. Ada berita besar. Belum lama ini sekte kita telah menerima seorang murid baru bernama Sue Yun, seorang gadis kecil dari keluarga Sue berusia 12 tahun dan berada di tingkat ke-9 fana, kata Xing Feng dengan wajah serius. Bukankah itu biasa saja? Sekte kita sudah sering menerima murid usia muda. Tingkat ke-9 bahkan ada juga yang dari langit pertama, kata Bengling dengan tidak terlalu tertarik. Masalahnya adalah anak gadis itu adalah anak Suelang, salah satu jenderal emas Sekte Naga Emas. Kabarnya anak gadis ini sangat cantik bagaikan Dewi Langit, dia juga ramah dan baik hati. Baru kemarin dia memasuki pagoda ujian dan dia berhasil mendaki pagoda ke tingkat ke-5 tingkat ujian. Anak ini bukan hanya sangat cantik, dia juga sangat berbakat dan kejenius, kata Xing Feng dengan kata-kata pujian setinggi langit kepada Sue Yun. Pandangan Bengling langsung mengarah kepada Jin Fung, bakat dan jenius. Anak di depan kita ini jauh lebih menakutkan bakat dan kejeniusannya, kata dalam hati Bengling. Saudara Xing Feng, apakah kau tertarik pada anak gadis 12 tahun?
Aku kira akan lebih bagus jika kau cari pasangan hidupmu di atas 17 tahun ke atas, kata Beng Ling sambil menepuk pundak Xing Feng dengan senyum lebar. Berubah warna wajah Xing Feng kalang kabut mendengar kata-kata Beng Ling. Kapan aku bilang aku menyukainya? Aku ini hanya kagum pada bakat dan kecantikannya. Saudara Beng, takdir langit tidak ada yang tahu. Siapa tahun-tahun kemudian dia menyukaimu dan ingin jadi pasangan hidupku, kata Xing Feng walau marah tidak menolak jika bisa bersama Sue Yun kecil. Kau kurang pas dengannya. Saat dia bertemu denganmu nanti, mungkin dia akan memanggilmu paman. Orang yang paling cocok dengan Sue Yun adalah Chang Lin. Sama-sama berusia muda, yang satu tampan dan satu cantik, kata Beng Ling dengan tawa kecil mengolok Xing Feng dan Jin Fung. Jin Fung hanya tersenyum kecil mendengar kata Beng Ling. Berbeda Xing Feng melihat Jin Fung yang tersenyum kecil. Dia, tidak mungkin, kata Xing Feng dengan bibir naik ke atas. Sue Yun adalah anak dari Jenderal Emas Sekte Naga Emas dan keluarganya juga keluarga besar Sue, salah satu keluarga terkuat di Kekaisaran Hanyang. Bagaimana bisa disandingkan dengan seorang pelayan pembantu murid inti tingkat ke-7 fana? Mereka bagaikan langit dan bumi, jawab Xing Feng merendahkan status Jin Fung disertai dengusan kecil tidak setuju. Jin Fung tidak tanggapi perkataan Xing Feng yang terlihat sangat serius karena dia tahu Xing Feng berkata seperti itu hanya buat candaan. Lagi pula Jin Fung kenal Sue Yun saja, tidak kenapa harus ditanggapi dengan serius. Keluarga besar kultivator menghasilkan bakat besar adalah wajar, tidak ada yang aneh, kata Beng Ling. Lalu lanjut berkata lagi, saudara Xing Feng, aku akan pergi melihat papan misi. Aku mau minta bantuanmu, tolong jaga Chang Lin untukku saat aku tidak ada di sini, kata Beng Ling kepada Xing Feng. Tidak masalah, serahkan padaku, kata Xing Feng dengan penuh percaya diri. Beng Ling lihat ke arah Jin Fung. Saat aku tidak ada mungkin Wen Ji akan membuat masalah. Kau harus berhati-hati dan jangan keluar rumah jika tidak ada yang penting, kata Beng Ling ingatkan Jin Fung. Aku tahu, aku akan berhati-hati, jawab Jin Fung dengan tenang. Setelah berbicara sebentar, Beng Ling pergi ke bangunan misi dan Xing Feng kembali ke rumahnya. Sebagai murid inti, untuk mendapat poin kontribusi harus selesaikan misi. Dari poin kontribusi bisa ditukar obat-obatan dan kitab ilmu tingkat tinggi. Jin Fung masih berada di belakang rumah berlatih gerakan langkah pedang banyangan yang ditiru dari jurus Jiu Xing dan menyempurnakannya lagi sehingga menjadi semakin cepat dan kuat. Merenungkan pertarungan yang baru saja terjadi antara dia dengan Beng Ling, Jin Fung berusaha memecahkan pertarungannya saat bertarung dengan Beng Ling. Perbedaan kekuatan antara kami terlalu besar sehingga dalam adu tenaga jelas aku tidak akan menang. Di masa depan jika aku ingin memenangkan pertarungan melawan orang yang jauh lebih kuat, aku harus andalkan kecepatan dan membuka peluang menyerang dan menghindari adu tenaga, kata Jin Fung pada dirinya sendiri. Pengalaman bertarung adalah guru terbaik. Dengan kemampuan persepsi Jin Fung yang sangat kuat, Jin Fung dapat ingat setiap gerakan dan serangan yang dilakukan lawan. Kemudian membuat cara atasi serangan dan meniru serangan itu sehingga bertambah kuat dan lebih bervariasi. Ini adalah bakat keistimewaan Jin Fung yang jarang dimiliki orang lain. Jin Fung terus berlatih di halaman belakang, menyempurnakan langkah pedang bayangan yang diambil dari gerakan Jiu Xing saat mereka berlatih tanding dulu. Ingatan yang baik serta kemampuan membaca gerakan dengan persepsi yang baik membuat Jin Fung dapat meniru setiap gerakan serangan pedang Jiu Xing dan menyempurnakannya dari berbagai kekurangan dan menciptakan beberapa gerakan jurus pedang yang baru yang jauh lebih kuat. Ledakan energi dari tubuh Jin Fung pecah menyebarkan aura energi yang sangat kuat ke segala arah. Energinya meningkat pesat dan Jin Fung bertambah kuat saat latihannya berhasil membuat Jin Fung menembus tingkat ke-8 fana. Aku akhirnya berhasil mencapai tingkat ke-8 fana, walau tingkat ke-8 fana seperti semut kecil di Sekte Pedang Dewa. Dengan kemampuanku bertarung saat ini, untuk melawan tingkat langit kedua seharusnya tidak jadi masalah. Tinggal satu langkah lagi ke tingkat ke-9 fana. Setelah itu aku bisa ikuti ujian masuk sekte dan jadi murid resmi di Sekte Pedang Dewa, kata dalam hati Jin Fung dengan wajah tenang. Tidak ada kegembiraan atau kebanggaan sedikit pun,
menurut Jin Fung ini hanyalah kemajuan kecil, sesuatu yang tidak layak dirayakan dengan kesombongan. Aku perlu pendukung pil Fana berkualitas baik jika ingin naik ke tingkat ke-9 dengan cepat. Pil Fana sangat mahal, uangku sekarang tersisa 30.000 koin emas biasa. Jika dijadikan koin emas Yun itu hanya 300 koin emas Yun. Bahkan senjata paling murah saja harganya 300 koin emas Yun. Aku perlu uang untuk membeli sumber daya. Tanpa dukungan sumber daya bagaimana aku bisa meningkatkan kekuatanku? Aku tidak bisa bergantung pada Beng Ling terus-menerus. Aku punya langkah kaki kehidupanku sendiri, kata Jin Fung pada dirinya sendiri sambil berpikir keras. Aku baru ingat, saat membeli senjata di toko, aku melihat ada beberapa senjata yang rusak tingkat langit. Jika aku membelinya murah dan memperbaikinya, aku bisa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan dapat uang yang lebih banyak. Tiba-tiba terpikirkan ide itu di kepala Jin Fung. Ini ide yang bagus. Aku akan segera pergi ke toko senjata dan membeli senjata rusak tingkat langit dan memperbaikinya, kata lagi Jin Fung di dalam hati. Jin Fung bahkan tidak takut kepada Wang Ji jika bertemu Wang Ji di tengah jalan nanti. Tanpa ada keraguan sedikit pun Jin Fung berjalan keluar dari rumahnya dan berlari cepat menuruni bukit dengan pedang lipan putih di belakang punggungnya. Saat ini Jin Fung tidak berniat membawa pedang angin putih. Jika Jin Fung kekurangan uang membeli pedang rusak tingkat langit, dia bisa menjual pedang lipan putih dan akan membeli kembali saat dia telah mendapatkan uang kembali. Sikap Jin Fung sangat tenang dengan persepsi melebar untuk antisipasi serangan lawan, khususnya anak buah Wang Ji. Karena Beng Ling adalah murid inti ke-91, tempat tinggalnya termasuk yang terjauh dan murid dalam dan murid luar juga sangat sedikit tinggal di sekitar kaki bawah bukit, hanya ada beberapa rumah. Jin Fung berlari menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk menuruni bukit untuk menghemat waktu, karena jika berjalan kaki ke kota pasar sekte akan menghabiskan waktu sehari semalam. Tubuh Jin Fung bagaikan seekor tupai melompat dari satu pohon ke pohon lain dan dari tanah berbatu ke tanah berbatu lain sehingga pergerakannya sangat cepat. Saat tubuh Jin Fung sedang berlari cepat di dalam hutan, tiba-tiba dari arah samping muncul seseorang pria berusia 23 tahunan dengan niat membunuh yang besar serta dengan kemampuan ilmu meringankan tubuh yang sangat kuat dan berada di tingkat kedua langit. Dia bergerak mendekat ke arah Jin Fung dalam jarak 5 meter, melepaskan tebasan angin pedang ke arah badan Jin Fung dengan niat membunuh Jin Fung, tetapi Jin Fung sudah waspada saat munculnya pria muda itu. Gerakan badan yang cepat Jin Fung mendorongkan tubuhnya naik ke atas udara, mengelak tebasan pedang dan salto di udara beberapa kali lalu mendarat dengan mantap di tanah. Saat badannya sudah berdiri stabil, serangan kembali terjadi pada Jin Fung. Tebasan pedang kilat datang mendatar mengarah ke leher Jin Fung. Jika terkena leher, Jin Fung akan terpotong seketika dan mati. Serangan kilat ini sudah pasti ingin membunuh Jin Fung dalam sekejap mata. Gerakan cepat Jin Fung menundukkan badan dan kepalanya, bersamaan jari kanan telunjuknya menusuk ke depan ke arah dada sang penyerang yang jaraknya begitu dekat. Seberkas sinar energi muncul dari ujung jari Jin Fung bagaikan tembakan sinar laser dengan telak mengenai dada sang penyerang. Sinar energi jari Jin Fung menembus dada sang penyerang. Tidak sampai berhenti begitu saja, tubuh Jin Fung mendorongkan kakinya ke tanah dan melesat maju ke arah depan pria penyerang dengan tapak kirinya didorongkan ke dada pria itu. Suara keras kembali terdengar saat tapak Jin Fung dengan telak memukul dada sang penyerang berwajah dingin hingga muntah darah segar terpental jauh menabrak pohon besar, terjatuh ke bawah dengan darah membasahi mulutnya. Lukanya sangat berat saat terkena dua serangan bersamaan. Orang itu baru mengangkat wajahnya melihat Jin Fung, tiba-tiba sebilah pedang putih telah mengancam lehernya dengan jarak beberapa sentimeter. Jin Fung telah berdiri tepat di depan pria berusia 23 tahun itu dengan ancaman pedangnya. "Apakah kau orang suruhan Wang Ji?" tanya Jin Fung dengan suara yang tenang kepada pria itu. Ketakutan terlihat seketika di wajah pria itu. "Aku mengaku salah. Aku diminta oleh murid inti Wang Ji untuk membunuhmu secara diam-diam. Mohon ampuni nyawaku ini," kata pria itu ketakutan sampai keluar keringat dingin. Wajah pucat pasi. Luka di dadanya terus mengalir darah membasahi bajunya.
seandainya serangan jari energi Jin Fung lebih ke bawah lagi orang itu pasti akan mati di tempat, tetapi pujulan tapak Jin Fung telah membuat luka yang sangat parah pada pria itu. Kembali sampaikan kepada murid inti Weng, jika ingin membunuhku dia harus mengirim orang yang lebih kuat dari sampan seperti dirimu, kata Jin Fung menarik pedangnya dan simpan kembali ke sarung di punggungnya. Tanpa banyak bicara Jin Fung melompat pergi meninggalkan orang terluka parah itu. Kembali pria itu memuntahkan darah ke tanah segumpal. Napasnya memburu dengan wajah pucat pasi, kekuatannya hanya tingkat ke-8 fana tetapi kecepatannya menakutkan. Murid inti Weng Ji telah membodohiku untuk membunuh seorang pelayan kecil Bengling yang tidak berguna. Ternyata pelayan ini lebih menakutkan dari yang dikatakan. Weng Ji, kata pria usia 23 tahunan itu yang bernama Yu Han, salah satu murid dalam sekte pedang dewa. Saat itu Jin Fung telah pergi jauh meninggalkan Yu Han dan akhirnya sampai ke pasar kota pedang dewa. Dengan pedang lipan putih di punggung, serta didukung wajah yang tampan, putih bersih membuat Jin Fung terlihat begitu baik di mata semua orang. Tetapi karena kekuatan auranya hanya berada di tingkat 8 fana membuat orang langsung tahu jika Jin Fung pasti pelayan dari orang penting. Jin Fung tiba di toko senjata yang kemarin dia beli senjata bersama Bengling dan 2 teman Bengling. Saat ini keadaan toko sedang sepi, pembeli hanya ada Jin Fung dan seorang lagi yang lihat-lihat pedang di rak lemari. Pengurus toko saat lihat Jin Fung memasuki toko dan berjalan ke arah bagian kiri tempat jual barang-barang yang lebih murah dengan kualitas barang tentu saja lebih rendah. Bukankah kau pembantu murid inti Bengling? Apakah kau datang ke sini mencari senjata rusak lagi? Tanya pengurus toko dengan ramah karena keinginan keras Jin Fung sempat membuat marah tuannya Bengling. Iya, aku ingin membeli pedang rusak lagi. Tolong bawa keluar semua senjata pedang rusak tingkat langit, aku ingin melihatnya, kata Jin Fung dengan santai. Walau Jin Fung statusnya seorang pelayan, pembawaannya masih seperti tuan muda yang terhormat. Pengurus toko melihat Jin Fung tersenyum kecil. Kau adalah pelayan pembantu murid inti yang aneh, suka pada barang rusak walau masih bisa dipakai, kata pengurus toko itu berjalan pergi mengambil 5 pedang rusak tingkat langit dan diletakkan di atas meja. Kualitas ke-5 pedang ini masih jauh dari kualitas pedang angin putih Jin Fung yang berada di tingkat langit tingkat tinggi. Tetapi ke-5 pedang rusak ini semuanya berada di tingkat langit kelas rendah dan kelas menengah. Jin Fung lihat ke-5 pedang itu satu persatu. Kebanyakan pedang telah retak, bopeng di mana-mana. Dengan kekuatan energi bara api Jin Fung merasa ke-5 pedang ini masih dapat diperbaiki. Berapa harga ke-5 pedang rusak ini? Tanya Jin Fung. Apa? Kau inginkan mereka semua? Karena kau adalah orang yang hobi kumpulkan barang bekas pakai. Aku akan memberikan harga khusus untukmu. Kau cukup bayar 250 koin emas Yun untuk ke-5 pedang rusak ini, kata pengurus toko dengan senyum kecil. Harga satunya 50 koin emas Yun. Baiklah, aku akan ambil mereka semua, kata Jin Fung lalu keluarkan uang kertas meletakkannya di atas meja dan semua adalah kertas koin biasa. Di dunia ini banyak orang gila terobsesi pada pedang tetapi tidak memiliki kemampuan dan bakat, dan salah satu orang gila itu ada di sini yang suka bermain dengan pedang rusak. Sungguh kasihan sekali. Tiba-tiba muncul suara celaan dari samping terdengar sangat tidak baik untuk menyinggung Jin Fung. Orang yang tadi melihat-lihat pedang telah berjalan ke arah Jin Fung saat mendengar Jin Fung mencari pedang rusak. Kekuatan orang ini sekitar tingkat langit pertama, berusia 21 tahunan, berwajah tampan tetapi sinis. Jin Fung segera alihkan pandangannya ke arah orang itu, lalu abaikan orang itu seperti tidak pernah mendengar apa yang dikatakan orang itu. Tuan pengurus toko, jika pedang ini tidak alami kerusakan, berapa harganya kira-kira? Tanya Jin Fung angkat salah satu pedang yang retak dan bopeng. Ini adalah pedang langit tingkat pertengahan. Aku kira harganya sekitar 1.100 koin emas Yun, karena kualitas pedang ini lebih baik dari pedang lipan putih milikmu, kata pengurus toko dengan jujur. Seorang pelayan bertingkah seperti tuan muda kaya. Apakah kau ingin perbaiki pedang tingkat langit ini? Biayanya mungkin lebih dari 1.500 koin emas Yun. Pola pikir yang bodoh jika berpikir pedang tingkat langit itu bisa diperbaiki dan dijual kembali, kata orang itu lagi sambil mendengus kepada Jin Fung.
Ini adalah kedua kali orang itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Jin Fung. Tuan, apakah kita saling kenal, atau apakah kau salah satu anjing jinak Wenji? Jika bukan, lebih baik tutup mulutmu, aku tidak perlu penilaian bodohmu di sini, kata Jin Fung dengan suara tajam bagaikan pedang menusuk ke dada orang itu. Pelayan rendah tidak tahu sopan santun, kau berani mengatakan aku anjing jinak, siapa tuanmu? Tanya orang itu terlihat tidak senang dan marah besar. Aku kemana-mana tidak pernah bawa nama tuanku, jadi aku tidak perlu mengatakannya. Menjauhlah dari sini, jangan mencari masalah denganku, kata Jin Fung semakin sengit kepada pria muda itu. Aku Yungtek, murid dalam, jaga sopan santunmu kepadaku, kau bahkan bukan murid sekte pedang kami, beraninya kau mengeluarkan kata-kata kasar di depanku, kata pria muda itu yang bernama Yungtek. Tangannya terangkat membentuk cakar, mengarah ke pundak Jin Fung. Jika terkena pundak Jin Fung akan remuk dan hancur karena cakar itu berisikan energi yang cukup kuat. Tiba-tiba Jin Fung menggeser pundaknya ke samping, sehingga cakar serangan Yungtek mencengkram udara kosong. Kaki Jin Fung melangkah satu langkah ke depan ke arah Yungtek. Langkah kaki Jin Fung terlihat sangat biasa, tetapi segalanya tiba-tiba berubah seketika saat tapak terbuka Jin Fung terangkat dan mengarah ke wajah Yungtek dengan serangan yang sangat cepat. Yungtek terkejut tetapi terlambat untuk menghindar. Tapak Jin Fung dengan telak mencengkram wajah Yungtek, mendorongnya naik ke atas udara 1 meter ke belakang. Kemudian mendorongnya ke bawah, membantingnya dengan sangat kuat ke lantai. Suara keras terdengar saat kepala Yungtek menabrak lantai toko hingga retak membentuk jaring-jaring. Yungtek tergeletak di lantai toko terdiam dengan mata dan mulut terbuka lebar, kaget, syok dan ketakutan. Pengurus toko yang berada di tingkat langit keempat juga dibuat kaget luar biasa, serta 4 pelayannya terdiam dengan ketakutan mereka. Sesaat semua terdiam di dalam toko. Seorang anak belasan tahun dengan tingkat ke-8 fana mengalahkan seorang tingkat langit pertama begitu kasar dan mudah. Bisa dibayangkan betapa kuatnya anak terlihat lemah lembut itu. Jin Fung melepaskan tangannya dari wajah Yungtek. Dan Jin Fung berdiri dengan santai seperti tidak terjadi apa-apa, sikapnya masih tenang. Yungtek sendiri telah pingsan di lantai toko. Pandangan Jin Fung ke arah pengurus toko, maaf aku merusak lantai tokomu. Aku akan mengganti kerusakan ini, kata Jin Fung dengan sikap tenangnya. Tidak perlu, aku hanya ingin tahu, apakah orang itu masih hidup atau sudah mati, tanya pengurus toko dengan serius kepada Jin Fung. Dia masih hidup, aku hanya membuatnya pingsan. Aku tidak mungkin membunuh murid sekte pedang dewa, hukumannya terlalu berat, kata Jin Fung tersenyum kecil. Baguslah jika dia masih hidup. Kau baru berusia sekitar 16 tahun, tingkat ke-8 fana, tetapi kecepatan dan kekuatanmu menakjubkan. Bisa menjatuhkan tingkat pertama langit seketika. Siapa namamu, tuan muda? Puji pengurus toko dan sikapnya seketika berubah memanggil Jin Fung dengan tuan muda. Karena di dunia petarung kekuatan adalah tolak ukur kehormatan. Aku Chang Lin, tuan pengurus toko. Ku harap tuan mau mengurus orang ini sampai dia sadar dan pergi. Aku akan sangat berterima kasih, kata Jin Fung karena dia tidak ingin Yungtek tergeletak tanpa ada yang mengurusnya. Aku bernama Tuo Wen, tuan muda Chang Lin, tenang saja, orang ini serahkan padaku, ini masalah mudah, kata pengurus toko sambil perkenalkan namanya. Penjaga toko telah masukkan 5 pedang rusak ke dalam kain dan membungkusnya dengan rapi. Baiklah, aku masih ada urusan lain. Aku permisi tuan pengurus Tuo Wen, aku akan datang kembali dalam beberapa hari lagi, kata Jin Fung lalu berjalan pergi dengan membawa buntalan besar di belakangnya. Setelah Jin Fung pergi, pelayan segera membawa masuk Yungtek dan mengobatinya dan pelayan lain pergi memanggil tukang memperbaiki lantai yang rusak. Pengurus toko segera berjalan masuk ke dalam ruangan menuju ke kamar khusus. Di sana sudah ada seorang yang seperti sudah menunggu Tuo Wen. Tuan, sapa Tuo Wen menjurah hormat kepada pria tua berpakaian rapi berjubah hijau berusia 60 tahunan. Anak itu tidak biasa, kita harus menjalin hubungan baik dengan anak itu, dengan kekuatan yang bisa kalahkan beberapa tingkat di atasnya. Masa depan anak itu pasti sangat bagus, kata pria tua itu dengan sikap tenang. Pria ini adalah pimpinan toko senjata Tiang Hong.
Baik, Tuan, anak ini akan kembali dalam beberapa hari. Aku akan perlakukan dia dengan baik, jawab Tuo Wen dengan sangat hormat. Semua kejadian berada di dalam pengamatan Tiang Hong. Jin Feng membawa pulang 5 pedang rusak tingkat. Langit tanpa ada yang menghadang jalannya lagi. Anak buah Weng Ji tidak ada satupun yang muncul di depan Jin Feng. Di saat itu Yuhan yang terluka berat sedang duduk di kursi dengan dada si balut kain putih di hadapannya berdiri Weng Ji yang terlihat sedang berpikir keras. Kau berkata anak pelayan itu mengalahkanmu dalam 1 jurus, apa kau tidak berbohong? Tanya Weng Ji dengan nada sangat serius kepada Yuhan yang duduk di kursi berwajah pucat. Aku mengatakan yang sebenarnya anak itu walau hanya tingkat ke-8 fana dia sangat kuat. Anak itu memiliki langkah kaki yang aneh dan sangat cepat bahkan teknik jari energinya pun menakutkan. Jika Tuan Muda Weng ingin membunuhnya harus gunakan kekuatan tingkat ke-4 ke atas, kata Yuhan dengan serius disertai niat membunuh yang besar. Kekalahan yang memalukan seorang murid dalam. Kekalahan yang memalukan seorang murid dalam kepada seorang pelayan pembantu murid inti jika kabar ini tersebar keluar akan sangat membuat malu Yuhan. Aku akan urus masalah ini, anak tidak tahu diri itu akan hilang tiba-tiba dari sekte kita. Yang harus kau lakukan adalah diam dan tutup mulutmu, kata Weng Ji dengan suara dingin. Anak pelayan itu menyimpan kemampuannya sangat dalam jika dibiarkan tumbuh akan berbahaya untukku di masa depan. Bagaimanapun caranya dia harus dihabisi, kata dalam hati Weng Ji bertekad kuat untuk membunuh Jin Feng. Di ruangan kosong yang tidak digunakan di rumah, Jin Feng meletakkan 5 pedang rusak tingkat langit di atas meja secara berurutan. 5 pedang rusak tingkat langit, jika aku bisa memperbaikinya semua dan menjualnya kembali kepada toko senjata, aku bisa dapatkan keuntungan yang cukup besar. Mari kita lihat butuh berapa lama untuk memperbaiki ke-5 pedang tingkat langit ini, kata dalam hati Jin Feng, mengambil salah satu pedang si atas meja, melihat sebentar. Tapak tangan kanan Jin Feng diletakkan pada badan pedang dekat gagang. Lalu Jin Feng kerahkan energi bara api besi merah terhimpun di tapak kanannya membakar pedang dengan energi bara api di tapak tangan kanannya. Melunakkan batangan besi pedang dan membentuknya kembali buat Jin Feng adalah hal yang tidak sulit tetapi itu butuh waktu dan kesabaran, karena kualitas pedang tidak sekeras pedang angin putih apalagi saat ini kekuatannya sudah di tingkat ke-8 fana lebih kuat saat dia perbaiki pedang angin putih. Tidak butuh waktu terlalu lama buat Jin Feng memperbaiki ke-5 pedang tingkat langit hingga jadi baru kembali seperti saat baru ditempa, akhirnya selesai juga. Untuk memperbaiki ke-5 pedang tingkat langit ini, aku habiskan 6 jam, usaha keras ini harusnya dibayar dengan harga yang layak, kata dalam hati Jin Feng dengan nada puas. Tiba-tiba persepsi Jin Feng merasakan ada yang masuk ke dalam rumah. Dia cepat keluar dari kamar kosong untuk lihat siapa yang datang ke rumah. Saat dia keluar langsung lihat Beng Ling di ruang tamu. Tuan, Anda sudah pulang? Sapa Jin Feng dengan sopan. Iya, aku sedikit lebih lama di luar karena bertemu teman lama dan berbicara hingga lupa waktu. Selama aku tidak ada apakah Weng Ji ada membuat masalah? Tanya Beng Ling. Karena Beng Ling takut Weng Ji yang licik akan melukai Jin Feng saat dia tidak ada, walau dia sudah meminta Xing Feng menjaga Jin Feng. Beng Ling sudah pulang dari luar dan lihat Jin Feng dengan 5 pedang di atas meja terkesima kaget. Murid inti Weng Ji ada mengirim seseorang membuat masalah saat aku keluar dari sini, tapi sudah aku bereskan sekarang bukan masalah lagi, jawab Jin Feng dengan santai dan tenang. Kau keluar? Bukankah sudah aku ingatkan agar tidak kemana-mana saat aku tidak ada, karena Weng Ji pasti memata-matai rumah kita dan mengambil kesempatan untuk membunuhmu. Seberapa kuat orang yang dikirim untuk membunuhmu? Tanya Beng Ling dengan wajah marah. Tingkat kedua tingkat langit, aku sudah mengalahkannya dan melukainya dengan berat seharusnya dia bukan ancaman lagi, kata Jin Feng sama sekali tidak ada niat menyombongkan diri dengan tingkat ke-8 kalahkan tingkat langit kedua. Jika kabar ini tersebar keluar akan membuat gempar seluruh sekte pedang dewa, hanya murid super jenius yang bisa mengalahkan lawan beberapa tingkat di atasnya. Terkejut Beng Ling walau dia tahu Jin Feng sangat kuat, dan bisa kalahkan tingkat kedua langit tetap saja ini sangat luar biasa buat Beng Ling.
aura energimu sudah mencapai di tingkat ke-8 fana itu bagus, tinggal selangkah lagi kau akan mencapai tingkat ke-9 dan ikuti ujian masuk Sekte Pedang Dewa, kata Bengling, lalu lanjut berkata lagi, berapa jurus yang kau butuhkan untuk kalahkan tingkat kedua langit? Tanya Bengling ingin tahu, karena saat latihan kemarin tingkat ke-7 Jin Fung sudah mengejutkannya, apalagi sekarang tingkat ke-8. Pasti akan lebih kuat dan lebih menakutkan lagi. Anak buah yang dikirimkan Wang Ji tingkat kedua langit terlalu lemah. Banyak celah kosong terbuka membuat aku bisa kalahkan dia dalam 2 jurus, jawab Jin Fung dengan tenang, seperti tingkat kedua yang baru saja dia kalahkan sangat lemah. Kau kalah akan tingkat kedua langit hanya 2 jurus, kau terlalu menakutkan. Untuk apa kau keluar rumah? Apakah ada sesuatu yang kau perlukan di luar? Tanya Bengling heran. Aku ke toko senjata dan membeli beberapa senjata rusak tingkat langit dan memperbaikinya, lalu menjualnya kembali ke toko senjata untuk mendapatkan keuntungan, karena aku merasa aku perlu dukungan sumber daya untuk menaikkan kekuatanku dengan cepat, dan sumber daya ini bisa aku dapatkan jika aku punya uang yang banyak, jawab Jin Fung alasan kenapa dia keluar rumah. Apakah kau berhasil memperbaiki mereka semuanya? Tanya Bengling dengan serius. Setelah kekuatanku naik ke tingkat ke-8 fana, aku bisa dengan mudah memperbaikinya, walau ini sedikit melelahkan, jawab Jin Fung. Bawa ke sini ke-5 pedang itu, pinta Bengling dengan cepat. Baik, jawab Jin Fung. Memperbaiki pedang yang telah rusak bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan seorang ahli penempa pedang lebih senang membuat pedang baru daripada memperbaiki pedang rusak, karena jauh lebih sulit juga memakan waktu yang lebih lama. Pekerjaan sebagai penempa senjata sangat terhormat, sama terhormatnya dengan pekerjaan alkemis dan ahli segel dan formasi. Jika Jin Fung memiliki kemampuan memperbaiki pedang, bakat Jin Fung dalam penempaan senjata sangat luar biasa, di masa depan bisa saja jadi penempa senjata tingkat master. Dari dalam ruangan keluar Jin Fung membawa 5 pedang yang sudah dia perbaiki. Dan meletakkan ke-5 pedang itu di atas meja. Ini ke-5 pedang yang aku perbaiki, silakan tuan periksa, kata Jin Fung. Mata Bengling melihat ke-5 pedang di atas meja dengan seksama. Lalu ambil satu persatu pedang di atas meja, memeriksanya dengan teliti. Bagus, ini sangat bagus, ke-5 pedang ini terlihat seperti baru. Aku tidak menyangka kau akan memiliki bakat jadi seorang penempa senjata yang luar biasa, puji Bengling disertai senyum penuh kekaguman pada Bengling. Ini hanya karena aku memiliki energi elemen api dan teknik besi merah. Jika tidak ada energi elemen api aku juga tidak bisa melakukannya, jawab Jin Fung merendahkan diri tidak sombong. Dengan ke-5 pedang ini kau akan dapatkan jumlah koin Yun yang sangat banyak jika dijual di toko senjata, kata Bengling. Aku memang berencana seperti itu, jawab Jin Fung singkat. Dari awal sudah Jin Fung kata tujuannya memperbaiki pedang memang akan dijual kembali ke toko senjata untuk mendapatkan koin emas Yun yang banyak. Baik, besok aku akan menemanimu pergi ke toko senjata, setelah itu kita akan pergi ke tempat Wang Ji. Aku akan menendangnya keluar dari posisi murid inti tingkat ke-69, kata Bengling yang sudah tidak dapat menahan diri lagi untuk menghadapi Wang Ji secara langsung. Setelah berbicara beberapa hal mereka kembali ke kamar mereka karena hari sudah mulai larut malam. Besok harinya Jin Fung dan Bengling pergi ke toko senjata dengan membawa 5 pedang tingkat langit yang telah dia perbaiki serta ada pedang angin lipan putih yang dibeli Jin Fung dulu. Kedatangan mereka langsung disambut pengurus toko senjata Tuo Wen dengan sapaan ramah, Tuan Muda Changlin dan murid inti Sekte Bengling, selamat datang di toko senjata kami. Apakah kalian berdua mencari senjata lagi, tanya pengurus toko Tuo Wen dengan ramah. Changlin turunkan buntelan kain di punggungnya dan meletakkannya di atas meja dan membuka kain hitam pembungkusnya. Pengurus Tuo, coba lihat ke-5 pedang ini, aku telah memperbaikinya, kata Jin Fung singkat memperlihatkan ke-5 pedang rusak yang telah diperbaiki Jin Fung. Pandangan Tuen mengarah pada ke-5 pedang di atas meja terkesima kaget. Karena baru kemarin Jin Fung datang dan membeli ke-5 pedang itu dengan harga murah 250 koin emas Yun, sekarang pedang itu telah diperbaiki dan terlihat begitu tajam dan kuat layaknya masih baru.
Kelima pedang ini terlihat seperti baru ditempa dan sangat baik. Apakah semua ini kau memperbaiki sendiri? Tanya pengurus toko Tuo Wen sangat ingin tahu dengan wajah serius. Iya, aku melakukannya sendiri. Apakah ada masalah? Tanya Jin Fung heran. Tidak, Tuan Muda. Apakah Tuan Muda murid seorang ahli penempa senjata? Tanya pengurus toko Tuo Wen lagi. Aku tidak punya guru. Aku memperbaiki pedang ini karena aku saat ini sedang memerlukan uang membeli sumber daya, jawab Jin Fung disertai senyum kecil. Tanpa guru ahli penempa pedang bagaimana Tuan Muda bisa memperbaiki pedang sebanyak ini? Bahkan seorang penempa pedang tingkat perak pun tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Ini tidak mungkin jika tanpa guru yang ahli, kata pengurus toko Tuo Wen meragukan perkataan Jin Fung. Dengan tapak energi elemen bara api ini, aku bisa dengan mudah memperbaikinya, kata Jin Fung tanpa ada niat berbohong sambil menunjukkan tapak kirinya yang tiba-tiba berubah jadi merah membara bagaikan api panas membara. Tetapi itu terlihat cukup membuat kaget. Tuo Wen Bengling lihat dari samping dengan tenang tanpa ikut berbicara sepatah pun. Tetapi matanya mengawasi dan amati setiap kata dan tindakan Jin Fung yang tenang tidak terlihat seperti anak 16 tahunan walau sesungguhnya usia Jin Fung baru 13 tahun. Tetapi pengurus toko Tuo Wen gelengkan kepalanya disertai senyum kecil kepada Jin Fung. Tuan Muda Chang benar-benar menakjubkan bisa menguasai energi elemen api dalam usia 16 tahun, tetapi itu bukan jadi alasan jika dengan energi api bisa memperbaik pedang dengan mudah. Berapa banyak orang di dunia ini yang kuasai elemen api tetapi mereka tidak akan bisa memperbaiki pedang rusak begitu mudah, kata pengurus toko Tuo Wen masih tetap meragukan Jin Fung walau Jin Fung telah menunjukkan energi elemen bara apinya. Alasan kenapa Jin Fung bisa memperbaiki pedang rusak selain karena Jin Fung sudah sejak kecil berlatih ilmu tapak besi merah elemen api. Tubuh Chang Lin adalah tubuh iblis hitam yang sangat keras bagaikan baja, bahkan pedang biasa tidak akan bisa melukainya apa-apa lagi saat ini kekuatan tubuhnya sudah berada di tingkat ke-8 fana. Ikuti kekuatan energi dalamnya, membengkokkan baja panas adalah sesuatu yang sangat mudah buat Jin Fung. Pertanyaan dan keraguan pengurus toko membuat Jin Fung seperti diselidiki dengan berbagai pertanyaan yang tidak penting menurut Jin Fung. Tuan pengurus toko, aku datang ke sini untuk menjual pedang yang telah aku perbaiki. Kenapa harus sibuk membuat pertanyaan yang tidak penting? Jika pengurus toko beranggapan pedang ini tidak terlalu baik, aku akan menjualnya ke tempat, kata Jin Fung terlihat tidak senang dengan berbagai keraguan dan pertanyaan pengurus toko Tuo Wen. Jin Fung adalah seorang pelayan pembantu murid inti dengan tingkat 8 fana, tetapi pembawaannya tidak sama sekali menunjukkan jika Jin Fung adalah orang yang lemah dan canggung apalagi takut atau segan kepada pengurus toko Tuo Wen. Melihat reaksi Jin Fung yang tidak senang, cepat Tuo Wen berkata, "Tidak, Tuan Muda, jangan salah paham, aku hanya penasaran dan ingin tahu saja karena tidak semua orang bisa melakukan hal seperti ini. Kelima pedang ini tentu aku akan membelinya dengan harga yang memuas untuk Tuan Muda," kata pengurus toko dengan cepat ketika melihat tawa Jin Fung yang tidak senang dengan keraguan dirinya. Melihat kelima pedang dan berpikir sejenak, pengurus toko Tuo Wen angkat bicara. "Bagaimana jika kelima pedang ini aku beli dengan harga satunya 600 koin emas Yun? Untuk 5 pedang aku bayar 3.000 koin emas Yun," kata Tuo Wen sambil menunjukkan jari tiganya ke arah Jin Fung. Tersenyum Jin Fung mendengar tawaran harga beli dari Tuo Wen. "Itu harga yang baik, aku akan menjualnya," jawab Jin Fung walau tersenyum reaksinya tidak berlebihan. 5 pedang rusak ini dia beli 250 koin emas Yun. Setelah diperbaiki dijual kembali 3.000 koin emas Yun. Jin Fung ambil keuntungan 2.750 koin emas Yun. Itu adalah keuntungan yang sangat besar buat Jin Fung. Tiba-tiba seseorang datang dari belakang dan meletakkan pedang besarnya di atas meja. Dengan keras hampir membuat meja tebal hancur. Dia adalah seseorang pria tinggi besar berusia 28 tahunan berwajah lebar dengan rahang yang kuat serta rambut diikat kain biru dengan alis melengkung ke atas. Aura energinya sangat kuat karena kekuatan orang ini berada di tingkat ke-7 langit. "Aku mendengar, kau pelayan kecil bisa memperbaiki pedang yang rusak.
pedangku ini alami retak kecil, jika kau bisa memperbaikinya hingga mulus kembali aku akan membayarmu 2000 koin emas, kata pria itu dengan suara yang keras seperti suara genta pecah. Terkejut Jin Fung dan Beng Ling dengan muncul orang besar itu secara mendadak meletakkan pedang besarnya ke atas meja. Teng Bo si pedang badai, seru Beng Ling seketika saat lihat pria tinggi besar itu. Teng Bo adalah murid inti tingkat ke-34, sangat kuat dan ganas di setiap pertarungannya. Di atas meja terlihat sebilah pedang panjangnya 1,5 meter dan lebar 30 cm. Di bagian badan pedang raksasa itu terlihat 2 tempat retak besar dan terjungkil sedikit akibat benturan yang sangat kuat. Ini adalah senjata tingkat tinggi tingkat langit yang dibuat secara khusus oleh ahli penempat tingkat emas, kata Tuo Wen saat lihat pedang di atas meja. Jin Fung terlihat tenang dan pandangannya ke arah Teng Bo. Maaf, aku tidak bisa memperbaiki pedang besar ini. Kekuatanku tidak cukup untuk melunakkan badan pedang raksasa ini, jawab Jin Fung tenang, sama sekali tidak terlihat gugup berada di depan Teng Bo yang terkenal kasar. Jin Fung tahu dengan kekuatannya saat ini sulit memperbaiki pedang besar milik Teng Bo yang berada di tingkat langit atas dan habiskan banyak waktu. Kualitas pedang Teng Bo setingkat dengan pedang angin putih yang kemarin diperbaiki Jin Fung. Bedanya pedang angin putih tipis sehingga Jin Fung bisa memanaskan dan memperbaikinya, itu pun habiskan waktu hampir jam 7 saat berada di tingkat ke-7 fana. Walau sekarang kekuatan Jin Fung sudah berada di tingkat ke-8, untuk memperbaiki pedang sebesar itu paling tidak habiskan 5 jam energi bara api energi Jin Fung, dan Jin Fung tidak berniat membuang waktunya begitu banyak hanya untuk perbaiki pedang dan abaikan waktu berlatih ilmu bela diri karena dia adalah seorang pendekar bukan seorang ahli penempah senjata. Walau nilai 2000 koin emas Yun sangat menarik, Jin Fung menolaknya dengan tegas tanpa ada keraguan sedikit pun, bahkan Jin Fung tidak takut menyinggung Teng Bo yang kuat. Jawaban Jin Fung yang tegas menolak permintaan Teng Bo membuat tidak senang. 3000 koin emas Yun, perbaiki pedangku, kata Teng Bo dengan suara keras serta mata melebar menatap Jin Fung, sedikit memaksa Jin Fung memperbaiki pedangnya tidak peduli jawaban dari Jin Fung yang menolak. Dilihat dengan aura intimidasi Teng Bo, Jin Fung tidak takut sedikit pun, sikap masih tenang menghadapi Teng Bo yang mulai memaksa kehendaknya. Pedang ini adalah pedang tingkat atas langit, selain itu pedang itu juga besar dan tebal. Jika kekuatanku naik ke tingkat ke-9 fana aku bisa lakukan itu untukmu, tetapi tidak untuk saat ini, kata Jin Fung menolak lagi dengan tenang. Butuh berapa lama kau naik ke tingkat ke-9 fana? Aku akan membantumu naik ke tingkat ke-9 fana dengan seketika, asalkan kau perbaiki pedangku. Tetapi jika kau membohongiku aku akan membunuhmu, kata Teng Bo dengan wajah serius disertai ancaman. Teng Bo, jaga sikap dan perkataanmu, Chang Lin adalah orangku, jika kau memerlukan bantuannya berkatalah dengan sesuatu yang baik, kata Beng Ling yang berdiri di dekat Chang Lin untuk lindungi Chang Lin dari seorang yang kasar seperti Teng Bo. Murid inti ke-91 Beng Ling, kau lebih baik diam di sana. Apa kau ingin melawanku? Kata Teng Bo dengan busungkan dadanya menantang Beng Ling. Tuan, masalah ini bukan masalah besar, aku bisa mengatasinya dengan mudah, kata Jin Fung disertai senyum kecil kepada Beng Ling, agar Beng Ling mundur selangkah tidak buat konflik dengan Teng Bo yang memiliki emosi yang tidak stabil.